Oke, balik lagi bersama kita di Berkicau. Balik lagi bersama Bang Topik. Ya, Bang Topik lagi. Kemarin Doski abis cerita gunung nih. Gunung. Tapi gak cukup sampai situ ya Bang Topik ya. Ada lagi. Bang Topik tuh ada pengalaman misteri, pengalaman horor anjay. Itu saat bekerja di rumah sakit ya, Pi. Rumah sakit. Itu di mana tuh, Pi? Kok bisa lu kerja di rumah sakit? Awalnya lulus sekolah, ente kan mau santai-santai dulu. Tiba-tiba ada saudara-saudara gua yang ngajak kerja. Ada lowongan nih di tempat gua. Apa jadi apaan bang? Jadi security. Tapi kan gua belum punya lisensi sertifikat kan. Udah nanti pas masuk baru didaftarin pelatihan. Oh ya udah dah, gue bilang daripada ntar nganggur terlalu lama, belum mager, kan enak dapet cuan, ya kan? Jadi awal lu lulus langsung Kerja, berapa bulan gue lulus langsung kerja. Nah itu gue ngelamar, terima lah gue jadi security. Kalau baru masuk sih nggak ada yang gimana-gimana, masih kayak orang standar kerja aja biasa. Orang kelihatan dari luar juga di rumah kita nggak serem banget, nggak serem kalau bagi orang awam ya. Nyata pas gue kerja hampir 3 minggu kalau nggak salah, saya ingat hampir 3 minggu baru tuh udah mulai kayak awalnya sih belum penampakan, masih kayak sebatas pintu goyang. Tapi sebelumnya dikasih tahu lo kan udah selama 3 minggu ini di rumah sakit itu. Lu dikasih tahu nggak kayak senior atau apa nih kalau rumah sakit? Itu sih cerita kelebatan aja. Oh gitu. Kayak, tapi lu nya sendiri belum ngalamin. Belum pernah ngalamin karena itu gue belum peka sama sesuatu yang hal yang kayak gitu. Pas gue belajar 3 minggu lebih lah. Nah itu mulai tuh kayak gue pas pertama kali gue ngeliat dari CCTV. Itu jadi pos jaga kan dulu kan pintu masuk sampingnya ada pos security. Nah belakangnya RWSU ada tangga. Nah di situ biasanya ada naruh kursi roda. Nah itu kelihatan sama CCTV, pas banget di atas gue CCTV. Nah samping gue itu pintu ada jendela kaca, nembusnya bisa langsung masuk ke dalam, gue ngeliat ke dalam. Pas langsung ke mana kursi roda itu. Pas sekitar jam 1 malam, gue lagi ngisi laporan jaga. Pas gue lagi ke atas, itu kursi roda goyang. Ada yang mainin, maksudnya kayak ada yang maju mundur. Posisinya itu kursi roda di ruangan kan? Di ruangan yang nggak mungkin ada. Nggak ada orang, sepi nggak ada orang. Nggak mungkin juga nggak ada angin, nggak ada. Terus kalau pintu tertutup, pas lihat, wah goyang, maju mundur. Saking penasaran, gue memandikan diri untuk ngeliat dari kaca. Set, karena tembus bisa ngeliat kayak kotak kecil itu panjang. Pas ngeliat, itu dia yang gue salahnya. Tapi di CCTV gerak goyang. Gue pas ngeliat CCTV lagi, goyang lagi, pas ngeliat lagi, sampai gue penasaran, pintu gue oblak, buka, baru tuh diem. Pas gue cek dalam, itu ya kan ada kunciannya tuh, di samping di bannya. Itu kunci, dua-duanya. Tapi bisa bergerak. Iya, pas gue coba dorongin nggak seret lah, iyalah rem. Iya rem seret. Pas itu pas gue liat di CCTV itu lancar banget, grek. Pas itu biarin namanya mas sakit kan, wajar lah hal gitu. Itu gangguan di awal mungkin tahap pengenalan. Ya. Lanjut. Nah terus pas jalan selang beberapa minggu lagi gue kerja, belum gak ada apa-apa lagi tuh karena masih pagi. Ya kalau boleh tahu nih tahun berapa nih bang? 2019. Sebelum covid kan? Sebelum covid 2019. Nah pas bilang gue kerja lagi, pas masih malam masih aman-aman itu, nggak digangguin lagi. Nah selang berapa minggu, seminggu apa 2 minggu apa, oh nggak salah. Nah pas malam lagi gue, itu gue pas lagi hujan. Itu hujan itu belum dari penampakan gue pertama kali melihat. Jadi pas hujan jam 2 malam tuh lagi selesai hujan, gue ngontrol sendiri dari pos security, habis ngecek laporan, gue ngontrol lagi saat gue naik. Biasanya kalau security bang,
Itu kontrolnya di khusus rumah sakit yang lu kerja nih, kontrolnya berapa jam sekali? Kontrol Kalau gue sih ya sejam sekali, sejam sekali, Sejam sekali. 2 jam sekali. sendiri apa gimana bang? Kadang-kadang sendiri, kadang temen sama OB sana. Oh gitu. Iya, Enggak, maksud gua sama kalau satu shift itu misalkan Gue sendiri. itu setiap satu shift satu orang. Sebelum gue keluar itu masih sendiri, karena cuma bertiga. Suka dari shift cuma beli tiga. Nah pas lagi malam-malam hujan deras, ngantuk mata nih kan. Akhirnya gue mutusin untuk ngontrol lah, muter. Pas gue muter, jadi tuh gue ngontrol kalau hujan di dalam doang. Karena kan kalau Nggak keluar ruangan. agak. Pas udah lagi naik dari pintu masuk tuh naik. Nah, gue mau ke ruangan anak dulu nih, kan ngelewatin kayak lorong tuh. Nah sebelah kiri lorong menuju kayak tempat laundry, kayak apa pakai spray gitu. Pas nah di tempatnya ada toren. Toren. Pas gue lihat, gue kalau nonton kan setiap itu kan selalu ngeyok ke sana kan, ngeliatin ruangan-ruangan. Nah pas lagi berhenti di tengah itu, gue ngeliat ke kiri, itu kuntilanak tuh banyak banget pada nangkring Di mana? di toren itu. Duduk di toren pada Duduk di pinggiran toren itu di situ. Terus banyak banget kiki kan. Itu sorry bang ya, gua kan nggak pernah ngeliat kayak begitu. Jangan sampai lah. Ya. Satu aja nggak pernah. Ini kan beberapa. Iya. Itu ekspresi dari mereka tuh kayak gimana kelihatan? Cuma mukanya itu nggak kelihatan. Mukanya Nggak kelihatan. Kalau yang rata tuh pada madep sana, nggak madep ke gua. Jadi ke endingnya iya. Oh dari samping doang. Samping doang. Dia rambutnya kan panjang tuh sampai selutut lebih lagi tuh. Itu bener gak sih bang kayak kuntilanak kayak kan? Kayak kan lu bilang kuntilanak. Itu bajunya kotor gitu. Kotor. Lecek, Putih semua tapi. putih semua. Kan ada yang katanya kuntilanak merah. Ada untuk merah ada. Nah pas itu saking lu tema shock banget. Udah shock, diem sebentar, itu Lemes dong lu. lemes banget. Itu lari pun nggak, itu gue sekuat tenaga gue mau untuk lari itu nggak bisa. Tetap jalan kayak susah banget gitu lari. Tapi dia nggak turun ngikutin. Enggak usah. Bayangan gue tuh, imajinasi gue ya kalau jadi lu, gue jalan dia ngikutin. Wah anjing itu. Itu mungkin gue bisa pingsan kan. Iya itu gue. Pas itu udah tuh muka gue pecet, keringet dingin tuh, sampai kayak kebayang-bayang. Terus nah itu udahlah, gue muter lele, gak tinggal situ lagi muter sampai pagi. Gue nggak muter lagi karena udah saking. biar gue di depannya mah bocah-bocah main gaplek ya apa segala macam. Berarti itu pengalaman pertama kali di Iya. situ tuh. Nah terus selang berapa ini lagi digangguin lagi. Tapi lu setelah ngeliat penampakan gitu kan, kadang kan ada orang yang bilang kalau ngeliat penampakan sakit atau apa. Lu sakit? Alhamdulillah sih enggak ya? Enggak, cuman shock pertama kali itu langsung keringat dingin, meriang, yang keringat dingin aja gitu semuanya kayak anjir. Ya, terus pengalaman lagi gitu. Terus waktu itu lagi jaga malam lagi. Gue nggak pernah siang tuh, nggak pernah ingin, pasti selalu malam. Tengah malam nih bang. Tengah malam Nih, kayak sekarang. Nah sekarang nih. Terus lagi main gaple nih di rumah, di depan situ lagi main gaple, ngumpul tuh. Nggak pakai duit kan tapi kan. Kagak lah, iseng-iseng doang. Sama nungguin pasien. Nah pas lagi bagian kartu, udah di sini nih, udah ngeliat semua nih, dia pegang nih. Nah nggak kenapa gue refleks ngeliat ke kaca sebelah IGD, kan ada bolong kecil kaca tuh. Nah lihat ke situ, pas posisinya nggak gue dong yang lihat, manajer gue sama sepuh kan di samping gue ngeliat. Nah gue pas sama manajer gue, tiba-tiba efeknya langsung kesini lagi. Terus nanya gue, ada ya? Iya mas, yang ngintip itu mukanya setengahnya doang, kepala doang. Karena ngintip gitu. Itu putih, pucat banget. Pucat, matanya itu bener-bener kayak ini putih semua nih, bintik doang kecil di tengah. Jadi muka full putih, cuma bintik satu. Di sini apa di mata kok kita kan hitam putih nih. Kalau dia enggak, titik doang. Jadi yang gue liat di film-film itu bener. Bukan badut kan tapi kan? Bukan lah itu masih badut gitu. Ya udah. Terus akhirnya lu setelah ngeliat gitu. Nah gue ada pada depan, gue ketawa-tawa kayak gimana mas, lihat mas. Iya. Nggak lari, tapi nggak lari. Nggak, mahal udah ngomongnya. Gengsi sama takut. Nah ternyata sepuh samping gue ini nggak juga, dia bilang
udah biarin, mungkin dia lagi mau lihat kita lagi ngapain gitu. Kenapa dibilang sepuh dia? Apa ya, orang-orang situ asli dah. Dia orang situasi. Iya, yang Kerja di situ juga. dari awal itu rumah sakit berdiri dia udah di situ. Yang setiap malam nemenin gue itu dia. Makanya dipanggil sepuh. Iya, pokoknya kayak bokap gue sendiri dah di sini dah. Senior. Iya. Nah, udah tuh pas pagi lagi nggak ada lagi. Nah, tapi nggak setiap gue jaga malam untuk ngeliat, enggak. Kopi bang. Iya, boleh. Terus beberapa kali gue malam sih sebenarnya ngeliatnya, cuman nggak setiap kali gue masuk malam tuh ngeliat. Nggak setiap hari kan? Nggak setiap hari. Ini gue bosen kan ngeliatin mulu. Lu lagi gitu. Terus ada apa cerita yang paling klimaks banget lah? Gue ada tuh. Gue lagi ngontrol malam-malam gerimis. Ngontrol gue tuh gue posisinya sama almarhum temen gue. Nah pas lagi ngontrol, gue ke ruangan tuh. Nah ada satu ruangan yang pintunya kebuka dikit. Nah kan gue masih temen gue ini ngecek ya kan ke dalam, masih ada pasien apa enggak, tapi lampu gelap. Cuman pas buka pintu, awalnya TV nyala. Setiap ruangan itu ada TV apa? TV. Gitu. Nah TV nyala, pas temen gue buka mati TV-nya. Nah pas udah gitu lampu kamar mandi tuh mati hidup. Dep gitu kan. Kayak lampu pengen putus ya. Nah pas itu lampunya lah iya itu. Nah itu orang Ambon nih. Enggak, namanya doang. Pasti hitam waran. Terus pas masuk, udah cek aja masuk. Fungsian lu iya. Pas mau masuk, jadi ada tirai itu. Bed tirai, dan samping bed itu kan udah meja, di situ. Sekilas tuh setengah di situ ada berapa bed? 2 bed. Satu bed. Jadi di bednya itu dikelilingin sama tirai. Biar ditutup. Tirainya tapi nggak tutup semua. Nah pas ini kan posisinya ada pasiennya? Nggak ada. Nggak ada. Kosong. Ini bed, nah kan letter L kamar mandi. Nah di sini nih sakralnya kamar mandi. Nah samping sakral itu, samping bed ada perempuan. Bajunya itu mirip banget baju India Solo. Baju apa? Perawat sana, mirip banget. Dia lagi gendong. Kayak kami kelihatan madep tembok, cuma lagi kayak gini aja. Belakangin lu. Iya, kayak lagi gendong bayi gini. Nah itu cetakan posisinya gini bang ya. Yang cetakin lampu siapa? Nah itu dia. Tapi enggak. Temen lu yang cetek? Enggak, maksudnya kan lu suruh ngontrol nih. Pas mau masuk, pas mau masuk ke pintu itu nongol. Tiba-tiba ada. Sebelum ngapa-ngapain? Iya. Ada itu? Ada. Lu ngeliat? Gue ngeliat jelas banget. Yang tadinya mau benerin lampu, mau matiin lampu, kagak jadi, langsung. Yang lari dulu siapa? Hah? Dua-duanya sampai kayak gimana nih? Nah sedangkan di samping ruangan itu di beberapa kamar ada pasien. Ada beberapa pasien yang di luar, satu orang tuh. Ditanyain dong? Enggak, kalau maksud gue jangan lari Bon, kalau misalnya lari. Tapi pasien ada apa mas? Kenapa mas? Kagak itu Satpol PP. Lah kan pas gerit ini. Kan dia jangan lari Bon. Iya itu muka panik kayak misi pak. Iya mas jalan tuh. Nah pintu itu sama temen gue itu tutup. Itu jadi rahasia security juga ya ternyata begitu ya. Lu ngeliat terus ada customer atau ya kita harus so cool aja padahal pengen lari. Semoga itu mudah gitu ya. Jalan-jalan ke ruang perawat. Ke situ nanya, Mbak, ruangan ini udah kosong Pak dari kemarin. Maksudnya ruangan yang tadi lu? Iya, gue nanya kan, kosong Pak dari kemarin. Oh, kayaknya ada orang. Emang ada apaan Pak? Enggak ada apa-apaan emang. Kalau misalnya gue cerita kan nih ngibrit dua ke bawah. Nah saya udah tuh kayak gue, aduh anjing gak tuh ngeliat gitu lagi. Temen gue juga, temen gue mah ini mah gak ada takut sama setan. Bodoh amat gue mah. Yang tadi ini? Iya. Ini mah selalu aja mukanya. Terus turun bawah, udah ngopi ngerokok udah ngilangin. Wah anjir kok bisa ngeliatin gitu lagi.
jelas banget masalah di mata gua. Jelas banget sama teman gua lagi. Ada cerita lagi nggak? Ada Banyak juga ya. rumah sakit 3 tahun hampir 3 tahun. Iya kan aku pasti kan ada lah beberapa cerita lah. Bahkan lu udah hafal mungkin ya blok-blok setannya. Ada. Ini, udah setannya nih gitu ya. Nah, waktu itu lagi ada pasien nganter ke IGD. Lagi IGD. Nah, samping itu kan orang operasi. Nah, pas udah nganter IGD itu posisi gue sendiri. Keluarga pasien masuk IGD semua kan. Nah, gue keluar. Pas gue keluar tuh bunyi pintu di samping. Ini gue kerek. Ini si pasiennya udah masuk ke IGD. Udah masuk IGD. Gue pas keluar bunyi kerek. Malam, siang, sore? Malam lagi. Oh malam lagi. Nah, bunyi krek. Apaan? Gue cari kan. Kalau gitu penasaran sebelum gue nemuin. Oh ini. Oh gitu gue udah mulai nggak takut masalahnya. Udah biasa lah. Apaan sih nih? Masih bobos kursi roda gue. Bekas si pasien itu. Pas gue ke samping. Bunyi tuh pintu oka tuh yang krek. Buka saling berlawanan. Ada tapi angin kenceng. Enggak kenceng. Enggak ada angin. Enggak ada sama sekali kan di ruangan. AC nggak mungkin. Orang itu berat kok. Iya. Krek. Pas gue sama terus gue keluar manggil teman gue yang penakut nih, ada nih satu. Sini lu. Kata kan lu mau lihat. Ayo. Gini kan. Apaan bang? Udah lihat aja dulu. Ada bertiga tuh masuk bertiga. Lu lihat tuh. Ya anjir. Di film lihatnya. Dari langsung. Oh. Wah anjir, temen gue gitu. Gerak truk apaan? Pas gue nyari ada apaan ya. Pas gue ke bawah kan ada plastik infeksius tuh, pembuangan sampah limbah tanah. Di bawahnya pas gue angkat itu darah semua. Mungkin kalau orang yang bisa ngeliat dari mata batinnya itu mungkin ya yang ngerubungin itu darah. Langsung itu bersihin tuh darah. Angkat buang langsung sama temen gue ambil kenpel dibersihin tuh busrek. Pas udah dibersihin tiba-tiba pelan sendiri ter. Nah minggat dah tuh. Temen gue penasaran dibuka sama dia. Untung gak ada yang nongol. Gue ngerinya ada yang nongol dong. Gini kan gak lucu. Udah pasti lu duluan kan ya. Iya pasti. Itu gak ada apa-apaan. Jadi gue mati. Akhirnya tutup lagi tuh. Pas itu udah mulai tuh ker pelan-pelan stop. Anjing. Tapi mungkin pernah sih gue tuh kayak dulu tuh sempet di tempat gue tuh ada yang meninggal Pak. Jadi tuh yang meninggal itu kayak yang meninggal itu kayak pendarahan gitu. Terus ya pendarahannya nempel di bantalnya dia. Gue buang lah itu ya kan. Cuman mungkin keluarganya lupa atau gimana kan. Setelah dibuang pengen dibuang tadi ternyata teman mungkin kelupaan. Ditinggalin lah ditaruh di depan rumahnya gitu kan. Itu kan samping-sampingan ya. Tetangga gue tuh dia tuh denger ini Pak, suara anak ayam. Oh iya. Cik gimana sih? Habis itu katanya orang itu kuntilanak laki. Iya. Yang ngejar. Itu Pak. Wah anjing gini gue. Itu posisinya katanya gitu. Karena posisinya tuh di rumahnya dia itu nggak ada yang piara ayam cuy. Bukannya nggak ada kandang ayam lagi, nggak ada yang piara ayam sama sekali gitu. Lagi di zaman sekarang bro, siapa sih miara ayam? Jarang kan, kecuali lu punya kebun gitu kan. Nah di gitu gue bilang ternyata bukan tetangga bodong yang denger nih. Sekelilingnya pernah bilang, lu denger gak sih ada suara anak ayam semalam? Banyak. Tuh anak ayam siapa ya gitu. Ternyata kata yang tetua di sana lu bilang tuh, kalau ada yang dengar anak ayam kayak gitu jangan keluar. Itu bukan anak ayam. Itu laki. Anak iya. Kata sih ngejar katanya. Terus ada lagi bang cerita di rumah sakit? Masih ada. Sampai gue resign saring gue mulai tuh diingetin lagi gue. Mungkin perpisahan kali ya. Nah, apa gimana tuh cerita itu? Pas belum gue resign nih ada lagi nih sebelumnya.
ada pasien di ruang atas di kamar rawat inap. Dia emang bisa peka, bisa lihat atau bisa dengerin lah hal-hal yang gaib. Dia masuk ruangan, nah setiap malam itu di kamar mandinya di ruangan itu ada orang nangis. Gitu. Anjing itu di kamar dia berapa orang tuh? Berapa bed? Dia dulu bed, teman itu kosong sendiri. Nah posisinya itu suaminya itu lagi kemana gitu di bawah. Pokoknya jadi dia waktu itu mau kencing, emang dia kan berani, cuman dia ini siapanya nih? si pasien itu Cewek berani juga ya. Nah dia biasa ibu ya, mungkin dia bisa ngeliat gitu kan. Nah akhirnya dia mutusin untuk ke kamar ini dibawa. Nah, jauh ya, laporan dah ditanya. Nah pas itu akhirnya dipindahin ke sampingnya, ke ruangan sampingnya, pindahin PT doang enggak ada ya sampingnya. Nah besok malamnya gue penasaran, masa iya sih. Akhirnya pas di tengah malam jam 1:30 gue ke atas tuh, gue tungguin depan ruangannya, duduk. Resi katanya ada yang ini. Karena lo udah berani nih. Udah biasa. Anjay, udah nantang cerita nih. Iya. Tapi ditongolin. Gak penasaran aja gitu. Gue orangnya penasaran kalau dikasih ada orang. Anak SMK tuh biasa tuh. Iya misalnya gitu tuh. Pemasaran. Gue dong. Terus. Oh itu gue duduk main HP. Ada kali barang 20 menitan, 15 menitan. Dengar tuh posisinya hening. Gak ada perawat gak ada, lagi istirahat. Langsung lo puisi. Perawat udah balik istirahat, perawat sama pasien udah pada istirahat semua tuh, tidur lah segala macam. Nah gue situ sendirian tuh. Emang tiba-tiba ada yang kayak pertama sesakan. Anjing. Soalnya sama kecil. Sama. Ini sebelum lo resign nih? Sebelum. Gua tegesin lagi ke pintunya. Tampeng kan. Anjing. Gua langsung merinding mulu gua pengen enggak, takut-takutan. Gua turun ke bawah, berarti ada gitu. Nah itu udah duga itu coy. Awal nantangin ketika udah ada begitunya dia pasti kabur. Itu udah ada berarti Berarti benar. Ini benar. Pastiin lo kan. Nah, terus ada lagi di ruangan lagi. Nah di ruangan itu ada pasien lagi. Bednya sendiri, best of bed. Malam-malam, apa di videonya ada videonya. Cuman di HP gue udah nggak ada. Karena gue udah hapus semua. Ada waktu itu ada videonya. Jadi pintu kamar mandi tuh di pintu yang kayak gerak. Lagi-lagi mainin pintu nih. Iya, kerak dipinjoin. Gue tuh berarti sadar video ini. Tuh pak pasiennya yang nemenin. Ya. Tapi tuh pasien nggak kabur di situ aja. Ya bu, sekarang gini pak ya. Kalau saya jadi pasien, misalnya saya diinpus nih, ya kan? Lihat begitu ada yang pergi boro-boro mau kabur bang, ya kan? Terus sama yang videoin, tuh dia mungkin Bani kan ya, Bani dibuka pintunya, tuh kagak ada apaan, kosong. Nggak ada angin juga ya? Kamar mandi nggak ada angin, kan nggak ada apaan. Itu pakai AC tuh? Pakai AC di luar. Terus tapi unik juga tuh AC-nya di luar. Maksudnya agak adem di luar kamar mandi. Kamar mandi kan dingin jadi orang berak. Bagus sih ya. Ada aja om. Ya saya kan ngomongnya begitu tadi. Terus udah tuh. Nah ada lagi. Ini anak kecil. Dia tuh apanya nih anak kecil? Tuh ya setannya. Oh gitu. Pas gue lagi ngontrol tuh di belakang tuh berisik banget tuh, kayak ikan, kayak anak kecil lagi main, gimana sih? Ya. Nah gitu lah lihat. Pas lu belakang nggak ada. Nah pas itu emang tuh dia biasanya tuh dia di tangga naik turun. Nah pas posisi itu dia lagi di belakang gue di ruangan atas tuh, gue kayak ngontrol jalan. Ada kayak gimana sih kalau di ubin lari? Ya. Ambil gitu ketawa. Habis itu gue kebayang sih itu karena kan posisinya lu pasti sendirian, merinding banget melukut sini. Wah terus akhirnya gue cuek aja. Namanya kejadian itu kan pasti kan
udah hal yang biasa lah. Makanan hari-hari dah. Iya. Nah, Nah, terus waktu itu ini saya dari teman gua, dia lagi santai di ruangan atas, ya bete banget tuh, orang bete banyak, dia lagi santai, lagi rebahan-rebahan, maka kan tidur aja dan diem kosong kan, tidur, itu bed itu gerak sendiri, nggak cuma satu, geser. ini beta yang ada rodanya ya? Iya, Oh, geser gerak. kayak gempa gitu. Iya, padahal nggak gempa, Anjing. langsung ngibrit ya, langsung ngibrit. Anjing. Berarti sebegitu horornya nih rumah sakit. Iya, Pak. Emang kalau lihat dari luar sih bisa-bisa aja. Yang Nggak terlalu horor banget. Terus waktu itu gue lagi ke kantor ngambil air. Itu posisinya kantor sepi, udah pada pulang semua. Awas kan gue ambil air es di bawah. Gelap semua tuh, nggak lampu. Gue bawa kunci, gue masuk. Kenapa pas gue lagi ngambil es, ngambil air, gue pas. Emang kayak ada rasa-rasa, wah kayaknya ada yang nungguin nih. Pas gue lewat satu ruangan tuh mau keluar ambil air, itu di atas meja itu udah duduk hitam semua lagi silap gini. Gue kayak banget gini, langsung gue gini lagi, langsung gue jalan cepet, bisa tuh cepet gue. buset deh. Hitam gini di atas meja gini, matanya tajam banget. Matanya nyala. Kan posisi gelap tuh. Dia tuh nggak nyala, cuman kayak full hitam kayak lagi Mata kucing gitu. iya kayak lagi matiin gini. Oh, Itu anjing. gue kan liat gini, itu emang bawaannya pas lewat itu pengen ngeliat ke sana mulu. Ah, Gue kan udah kan naluri tadi gue kan ya. penasaran lagi, gue tetang, wih lihat aja, kita ngomongin lagi. Hari terakhir, hari gue terakhir gue kerja malamnya, besok udah resign malam itu gue kerja. Mas malam terakhir gue di situ. Kayak gue jam 3 subuh, emang gue mata gue ngantuk banget, berat banget mata gue itu. Dan gue merem-merem lah di pos atas, di ruangan perawat. Pas gue lagi merem gini, gue begitu dulu di meja jam gini nih. Nah pas jam 3 subuh, gue ingat pas jam 3, orang perawat lain pas gue jam 3. Pas gue lihat itu gue tiba-tiba langsung kayak ada yang ngelindingin gue. Ngelindingin gue berat banget. Gue sadar itu posisi lagi gue nggak mimpi, gue sadar itu. Rep-repan. Cuman gue sadar posisinya. Gue melek tuh, gue mau bangun susah, ngomong susah. Pas gue lagi Tapi posisinya lu begini, Pak. begini, pas gue lagi begini tuh gue ngeliat ke pintu. Itu tuh dari tangga itu ada yang jalan. Cuman kayak segini doang tuh putih, rok. Dan itu gak napak. Kaki kelihatan ngatung, cuman gak napak. Itu kakinya putih pucet, nggak kayak putih bening, nggak kayak putih bin, nggak, itu pucet kayak putih bedak, kayak kaki dibedakin banyak, kayak dempul gitu. Terus ada kotor-kotoran tanah dikit gitu. Jalan posisinya berhenti di depan pintu. Gue mau bilang gue lari tuh. Ada dari sini ke sana dah berapa meter gitu. Itu posisinya yang benar-benar berlibat ngeliat tuh ngambang. Tiba-tiba di pintu berhenti. Rok putihnya enggak, putihnya tuh putih kotor, tanah kumpulan lu ya. Ngambang itu tiba berhenti. Gue mau lari gak bisa. Bener-bener gak bisa. Pas gue itu pas di itu enggak berapa menit ada gitu, 5 menitan ada tuh. Gue diem gitu ngeliatin. Banget kalau nggak bisa. Itu kaki nggak pindah-pindah. Gak ada, diem. Terus akhirnya lu. Nah akhirnya sadar gue perawat naik. Kalau beneran naik. Itu gue ngeliat di belakang itu, mungkin kita bilang buat anak bisa ya. Di belakang itu ada perawat. Wah alhamdulillah ada perawat tuh dalam hati gue. Pas dia perawat udah masuk pintu, udah hilang. Nah gue tepuk, Pak, langsung sadar. Halo? Langsung gue kayak ngos-ngosan mah. Ditepok ya. Kita nggak saling kenal ya. Terus nggak apa Pak, tidur nih gini. Jadi saya turun dulu ke bawah. Anjing. Gue gak cerita, tapi ngibrit gue. Gokil. Gue mungkin itu salam perpisahan gue ya, kali selama ini dia nemenin gue situ mungkin. Tuh hari
kayak gue bakal yang indah-indah, ternyata ditampakin gitu lagi anjir. Malah yang sebelumnya belum pernah lu lihat, lu lihat Itu tuh. benar-benar dari dulu kayak, tapi mukanya nggak pernah dikasih lihat, gue nggak pernah lihat mukanya, cuman dikasih lihat tuh setengah lembar itu terakhir. Gue nggak tahu tuh mukanya hancur, gue tahu mukanya itu enggak. Gue tahu cuma putih pucet, kaki putih pucet banget, agak sedikit kebiru-biruan. Kukunya itu panjang, cuman di pinggir-pinggirnya tuh hitam. Kayak gimana sih kalau kayak ayam jago tuh kan, nah gitu. Wah panjang, gue kata gue anjir, gue bilang mati, bodo amat lah, gue mau resign ini lagi gini gue. Last day terakhir. Anjir itu kacau. Kini itu doang kita akhir tuh. Oke, Bang Opik, kayak cukup ceritanya nih sampai sini nih, karena ceritanya Bang Opik tuh banyak banget ya. Gue dengar dia masih punya cerita bro di tempat kerjanya yang sekarang ya Bang Opik ya. Ya itu dari teman-teman gue. Cuman itu kayaknya next episode aja kayak Bang Opik ya, like videonya akan cukup boring nanti terlalu lama. Oke, terima kasih buat berkicot yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan bagi teman-teman berkicot nih yang punya cerita nih, boleh cerita kita sih kan? Kita boleh. Ya nanti akan ada hadiah jika cerita kalian terpilih nih. Ada giveaway-nya. Baik. Oke. Ngomong apa sih gue goblok. Ya berkicot cukup sampai sini guys. See you next video. Sampai ketemu lagi sama orang ganteng.